Hola amigos parantosku, Mahada Mangos balik lagi di Gayakin Movie yang akan membawakan part 19 dari serial Dragon Quest 2020. Dan seperti biasa, karena status animenya sendiri masih ongoing dan baru keluar sampai episode 71, setelah video ini kita masih harus nunggu episode barunya keluar lagi guys. Sebenarnya Mimin mau nunggu sampai serialnya tamat dulu, tapi karena di video sebelum-sebelumnya banyak yang komen minta lanjutin Dragon Quest, maka dari itu hari ini Mimin kabulin, walau setelahnya kalian harus sabar nunggu lagi ya. Nggak pakai berlama-lama, langsung simak aja part 19-nya. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian, kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Part 19 ini dimulai dengan Mamu yang terkena serangan si Albinas, di mana Albinas selalu berkata jika ia akan mengalahkan Dai dan teman-temannya agar Ban mau menolong mereka menyelamatkan tubuh Hadlar dengan sihir kegelapan terkuatnya. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Albinas pun kembali menyerang Mamu habis-habisan. Mamu masih bisa menghindar, membuat Albinas marah dan mengubah wujudnya. Dalam wujud itu, Albinas bisa bergerak dengan sangat cepat dan menjatuhkan Mamu dengan mudah. Gak lama, dengan sihir Begiragon, dia pun bermaksud menghabisi Mamu. Namun ternyata Mamu masih bisa bertahan dan berkata jika ia gak akan melawan sang ratu, karena Mamu tahu Albinas melakukan itu hanya karena ia setia pada tuannya dan juga sang ratu bidak ternyata mencintai Hadlar. Walau si Albinas nggak mengakui hal tersebut. Albinas lagi-lagi bersiap menghabisi Mamu dan dalam keadaan genting Mamu sempat mengingat pesan Avan yang bilang jika ada kalanya kebaikan dan cinta tidak cukup untuk melindungi orang lain. Dan karena itu Mamu akhirnya memutuskan untuk melawan balik dengan senjata barunya. Pertarungan pun dimulai di mana Mamu gak hanya bisa menahan Begiragon Albinas, tapi ia juga bisa menembus armor sang ratu. Dan melihat kekuatan Mamu, Albinas pun menggunakan kecepatannya untuk menghajar gadis itu habis-habisan. Mamu terlihat gak berdaya menghadapi kecepatan Albinas yang luar biasa. Hingga saat Albinas akan menghabisinya, Mamu memutuskan menghancurkan armornya sendiri dan itu berhasil mengenai sang ratu bidak. Tubuh sang ratu terlihat retak yang disebabkan gerakan Albinas yang terlalu cepat hingga saat terkena serangan sekecil apapun itu akan berakibat fatal untuknya. Walau begitu, Albinas tetap nggak mau menyerah dan dengan teknik bernama Mauko Hakaiken, Mamu pun akhirnya berhasil menyudahi perlawanan sang ratu bidak. Albinas pun mengakui kekalahannya dan memuji kekuatan Mamu hingga ia lalu meminta Mamu pergi dari sana. Dan saat Mamu bersiap meninggalkan tempat itu, tubuh Albinas pun meledak. Sementara itu, di tempat lain Hyunkal bisa mengalahkan Him dengan sangat mudah. Hingga ia lalu bertemu dengan Mamu dan mereka pun kemudian bersiap menuju ke tempat Dai. Namun keduanya lalu melihat ledakan yang berasal dari pertarungan Popu. Mamu nampak mengkhawatirkan Popu, tapi Hyunkal kemudian bilang jika Popu yang sekarang gak akan mudah untuk dikalahkan. Walau Mamu percaya jika Popu itu kuat, ia nampak masih khawatir pada sang mage. Dan karena itu, Hyunkal meminta Mamu pergi ke tempat Popu, sementara ia sendiri yang akan menuju ke lokasi pertarungan Dai. Scene lalu berpindah pada Popu yang sedang kesulitan karena seperti yang kita tahu, Sigma punya perisai cermin yang bisa memantulkan semua serangan sihir. Walau menjadi lawan bertarung, keduanya nampak memuji satu sama lain. Sigma lalu menantang Popu mengeluarkan sihir Medroanya. Namun Popu berkata jika Medroa bisa dipantulkan maka itu akan membuat Popu benar-benar kalah. Karena itu, Popu hanya menggunakan sihir Iora-Iora yang lemah untuk mengalihkan perhatian Sigma. Dan saat penglihatan Sigma tertutup, Popu menggunakan senjata barunya untuk mendorong si bidak kuda. Popu lalu berhasil melepaskan perisai milik Sigma dan ia pun kemudian menjebak tubuh si kuda di dinding. Setelahnya, si mage pun berencana menggunakan Medroa, namun Sigma terlihat tetap tenang membuat Popu curiga pada kuda tersebut. Yang ternyata Sigma masih bisa melepaskan diri dan berhasil mencegah Popu mengeluarkan Medroanya. Popu terlihat nggak bergerak setelah terkena teknik Sigma dari jarak yang sangat dekat.
Namun saat Sigma bersiap pergi, Popo bisa kembali bangkit karena ia dapat menggunakan sihir penyembuh pada dirinya sendiri. Dengan wajah songongnya, Popo lalu meminta Sigma memanggilnya dengan gelar sang penyihir agung. Popo lalu kembali mengaktifkan Medroa dan langsung menembakkannya pada Sigma walau tembakan Popo meleset. Tapi ternyata Popo mengincar perisai cermin dan berharap Medroa bisa berbalik arah dan mengenai Sigma dari belakang. Namun sialnya, Sigma menyadari hal itu dan ia pun menahan tubuh Popo agar si mage yang terkena sihirnya sendiri. Hingga akhirnya kita akan melihat Popo yang seakan terkena Medroa dengan sangat telak. Tapi ternyata dalam kobaran api Popo bisa membuat Medroa lagi dan berhasil menghancurkan tubuh si kuda. Dan di sini kita akhirnya diberitahu jika sihir pertama yang Popo keluarkan tadi hanyalah sihir Begirama yang ia bentuk mirip seperti Medroa. Maka dari itu Popo masih bisa bertahan walau terkena sihir tersebut. Sebelum menuju ke tempat Dai, Popo masih sempat-sempatnya menyatakan cintanya pada Mamu. Yang Popo bilang ia ingin mengatakan itu sebelum pertempuran akhir benar-benar terjadi. Popo lalu bilang jika Mamu adalah gadis yang selalu bisa membangkitkannya saat dirinya sedang terpuruk, karena itulah ia menyukai Mamu. Popo lalu meminta jawaban Mamu dan gak diduga Mamu pun berkata ia juga mencintai sang mage. Popo sedikit bingung dan bertanya bukankah Mamu mencintai Hyunkel juga. Mamu mengaku jika ia pun mencintai Hyunkel. Dan ternyata cinta yang Mamu maksud adalah cinta sebagai saudara. Begitupun Popo yang ia anggap sebagai adiknya karena Mamu bilang ia benar-benar belum bisa merasakan apa itu cinta sejati. Mamu lalu berjanji jika mereka selamat dari pertempuran ini, ia akan memutuskan apakah dirinya bisa mencintai Popo sebagai seorang pria atau enggak. Keduanya pun akhirnya berhasil sampai di tempat Dai di mana saat itu sang pahlawan sedang bertarung dengan Hadlar dalam kecepatan tinggi sampai-sampai si Popo nggak bisa melihat keduanya. Gak hanya terlihat cepat, pertarungan keduanya pun sampai membuat hembusan angin panas yang membuat teman-teman Dai sama sekali nggak bisa mendekati mereka. Di mana Ban yang menyaksikan pertarungan itu juga lalu menyebut jika pertarungan keduanya seperti pertempuran naga sejati. Di mana pada zaman dahulu di dunia bawah ada dua naga terkuat yaitu naga neraka yang bernama Velzar dan juga Vorikus sang naga petir. Dulu keduanya bertarung untuk menentukan siapa naga yang lebih kuat. Di mana pertarungan itu pun menciptakan pusaran angin panas sama seperti Dai dan Hadlar saat ini. Hingga akhirnya pertarungan itu dimenangkan oleh Velzar sang naga neraka. Dan pertempuran hebat itu diabadikan dengan nama pertempuran naga sejati. Dan karena itu Ban pun gak menduga jika ia bisa melihat kembali pertempuran tersebut terjadi di hadapannya. Sementara itu di dalam pusaran angin pertarungan sengit sedang terjadi di mana keduanya terlihat imbang dan saling bergantian menyerang. Melihat itu, Popo sangat ingin membantu Dai walau Hyunkel dan sang putri melarangnya, karena mereka bilang itu adalah duel antara Dai dan Hadlar. Tapi Popo yang gak pernah mendengar pendapat orang lain malah mencoba mengaktifkan Medroanya. Beruntung dengan kata-katanya sang putri bisa membuat sang mage mengerti agar ia menghormati duel keduanya. Balik lagi ke Dai yang udah bersiap menggunakan pedangnya dan akan mengakhiri pertarungan tersebut. Tapi tentu aja Hadlar nggak mau kalah dan mengeluarkan pedang juaranya juga. Balik lagi ke Ban yang memberitahu jika pertempuran naga sejati bisa membuat yang kalah terbunuh. Karena angin panas yang mengitari mereka akan otomatis menyerang orang yang kalah tersebut. Dan di sana Ban sangat yakin jika Hadlar lah yang akan keluar sebagai pemenangnya. Kembali ke Dai yang kemudian bersiap dengan Aban Sutorasunya. Namun Hadlar berkata jika Aban Sutorasu nggak akan cukup untuk membuat Dai memenangkan pertarungan itu. Mendengar kata-kata Hadlar, Dai menjawab jika Aban Sutorasu nggak akan kalah karena ia akan menggunakan teknik itu juga untuk mengalahkan Ban. Yang ternyata Dai berniat menggunakan Aban Sutorasu yang baru ia ciptakan saat latihan bersama Nova. Keduanya pun lalu bersiap menunjukkan kekuatan terbesar mereka masing-masing. Dai melepaskan Aban Sutorasu dan terlihat jika nggak ada yang berbeda dengan serangan tersebut. Tapi ternyata itu hanyalah serangan pembuka karena Dai lalu menggunakan dua tipe Aban Sutorasu sekaligus. Dan kalau kalian ingat, Aban Sutorasu itu terbagi dalam dua tipe ya guys, yaitu tipe panah dan tipe penghancur. Dan di sini Dai menyatukan dua tipe itu sekaligus yang Dai namakan dengan Aban Sutorasu Cross.
Hadlar yang terkena dengan telak terlihat gak bergerak, sampai membuat Popu mengira jika Dai udah berhasil menang. Namun saat Popu akan mendekati Dai, Hadlar bisa bangkit dan langsung membanting tubuh Dai. Dan ternyata Hadlar masih bisa bertahan dengan mengorbankan energi kehidupannya sendiri. Melihat teman-teman Dai ada di sana, Hadlar akhirnya tahu jika para bidak udah berhasil dikalahkan. Dan karena itu ia berkata jika dirinya akan segera menyusul mereka. Dengan merasakan semangat dari semua bidak, Hadlar pun bersiap menyerang lagi bersamaan dengan Dai yang udah mulai bangkit juga. Popu lalu mengingatkan Dai jika energi kesatria naga itu sekarang pasti udah habis. Sementara Hadlar masih bisa melepaskan serangan terakhir dengan mengorbankan energi kehidupannya sendiri. Namun Dai menjawab jika ia masih punya satu serangan yang akan ia coba. Dan bukan hanya Hadlar yang bertarung dengan semangat para bidak, karena Dai pun bertarung demi ayah, guru, dan juga kakek monsternya. Hingga kemudian Dai pun mengaktifkan Raiden pada pedangnya dan part 19 pun selesai. Oke, karena part 19-nya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye.